Boleh saya katakan yang membuat Bang Mandra menangis bukan karena apa yang terjadi, tapi karena harus meninggalkan keluarga. Keluarga, kerabat, orang yang percaya dan lain sebagainya. Itu yang amat sangat. Ntar dulu, Anda siapa? Anda siapa? Saya asisten Pak, asisten Bapak yang baru. Gak pakai H Pak. Kalau Mas kapan mau pensiun? Saya sampai tua kagak bakal pensiun. Kalau orang suka saya, gitu aja. Dia kalau ngomong memang harus maju gitu. Bukan masalah gitu, ngomong kalaunya pertanyaannya beda. Apa beda lo? Nah, kapan mau pensiun? Saya kan nanya apakah Bapak komedi bisa... jangan bikin marah loh. Dia marah, Bapak tertidur loh. Selamat malam, saya dan segenap kru dari Hitam Putih juga masyarakat Indonesia, sebenarnya mewakilkan masyarakat Indonesia, turut berbelasungkawa atas meninggalnya Raja Thailand beberapa saat yang lalu, yaitu pada tanggal 13 Oktober 2016. Beliau ini dikenal sebagai seorang raja yang arif dan bijaksana dan yang pasti dicintai oleh masyarakatnya. Jadi dengan berperginya beliau, saya yakin bahwa rakyat Thailand ini sekarang sedang gundah gulana. Iya Pak, jadi kan Raja Thailand ini sudah meninggal dan harus diganti oleh seseorang, yaitu anaknya sendiri Pak, yaitu Maha Vajiralongkorn. Nah, coba Anda Google nama tersebut ya. Anda Google nama tersebut. Pangeran adalah seorang jomblo Pak. Jomblo ya? Jomblo. Maksud jomblo kan raja itu kan harus punya istri, nggak bisa raja Pak. jomblo tuh. Namun sudah pernah 3 kali menikah. Wow, pria yang hebat. Ya. Istri pertama bernama Soam Sawali yang juga sepupunya. Sepupunya sendiri dikawin? Iya. Oh boleh ya? Itu di Thailand kayak gitu Pak. Namun kemudian bercerai karena Prince Maha berselingkuh. Ketahuan, itu tahun 1977. Nah, kalau nggak ketahuan nggak apa-apa ya. Kamu mau nggak ketahuan nggak cerai? Oh ya. Lalu istri keduanya Pak adalah selingkuhannya Pak. Yang selingkuh dari istri pertama? Betul. Sepupunya itu? Ya. Oke. Seorang aktris bernama Yuva Sida Polpraserth. Susah bacanya ya. Ada yang ketiga? Ada. Istri ketiganya bernama Sri Rasmi Sawadi. Yang saat itu bekerja di sebuah bar. Dan mereka tuh sempat terlibat kontroversi gitulah Pak, ada. Oh iya, ada video-videonya tersebar ya? Ya Pak, namun pada akhirnya tuh bercerai juga Pak, secara tidak baik-baik. Nah, cerai juga? Cerai, bahkan ia dan keluarganya akhirnya diasingkan ke tempat lain Pak. Oh ya, kan pangeran, bisa lah, pangeran. Dan ini yang menarik, makanya kalau Anda Google ini Anda menemukan fakta-fakta menarik tentang pengganti Raja Thailand. Ya, karena beliau ini juga memiliki seekor anjing. Anjing ini adalah anjing kesayangannya si pangeran ini, namanya adalah Fufu. Anjingnya namanya Fufu. Nah, yang jadi masalah, keluarlah di Wikileaks ya, keluar di Wikileaks fakta tentang anjing ini. Jadi anjing ini ternyata diberikan pangkat. Nah, itu dia. Anjingnya ada gambarnya. Anjing ini diberikan pangkat yang mungkin pangkatnya lebih tinggi dibandingkan Anda yang nonton acara saya yang sedang bekerja. Anda tidak ada apa-apanya dibandingkan pangkat Fufu ini. Ya. Karena pangkat si anjing Fufu ini diberikan oleh pangerannya di Thailand sebagai Air Chief Marshal. Ya, direktur kalah. Ya, dan itu kerajaan. Luar biasa. Anjing paling bahagia sedunia. Walaupun dia tidak mengerti kalau dia diberikan pangkat. Kerjanya apa tuh Pak ya, dapat Gonggong. pangkat gitu ya? Gonggong doang dapat pangkat. Gonggong. Dan Apa Pak? meninggalnya si Fufu dirayakan berturut-turut secara nasional selama 4 hari. Bapak meninggal. Iya meninggal, benar. Anjing, 4 hari 4 hari dirayakan berturut-turut. Oke Pak, tapi Pak selanjutnya Pak,
memiliki taste fashion yang aneh, Pak. Oh ya, Anda harus cari ini di Google. Saya lihat di Google. Lihat, Pak. Lihat. Kayak gimana? Jadi dia tuh jalan-jalan di airport. Si pangeran ini jalan-jalan pakai kaos kutang. Pangeran ini pakai kaos kutang. Kaos kutangnya tuh ngantuk. Lu tuh lihat. Nah itu. Dan tujuannya memakai kaos kutang yang dinaikin ini supaya kelihatan tatonya. Tato palsu loh. Dan tatonya palsu lagi kelihatan nih. Itu tatonya palsu ternyata. Di Thailand. Luar biasa ya. Mungkin ini fashionnya emang aneh, Pak. Ya mungkin lagi Thailand Fashion Week ini. Lagi Thailand Fashion Week ya, benar. Itu yang ngasih hormat sambil mikirnya apa? Coba Anda, dia lagi ngasih hormat terus kelihatan gitu ya, setengah bulu keteknya gitu. Itu bagaimana coba? Bayangin. Tapi tenang, kalau kita menilai seseorang negatifnya, kita juga harus menilai sisi positifnya. Karena ada sisi positifnya dari pangeran ini. Jadi bagaimanapun dia juga anak raja, pasti anak raja itu pasti sekolahnya tinggi, pasti punya prestasi ya. Karena nggak ada raja nggak punya duit tuh nggak ada. Jadi si pangeran ini ya, dia mengambil pendidikan di Royal Military College di Australia. Royal Military College. Dan yang ketiga, dia memiliki 3.000 jam terbang. Jadi jam terbang ini adalah jam menerbangkan pesawat ya. Kita menghitung jam terbangnya. Jadi dia bisa menerbangkan pesawat dan pengalamannya memiliki 3.000 jam menggunakan berbagai jenis pesawat terbang dari jet hingga helikopter tanpa menggunakan kaos kutang tersebut. Pakai baju itu, Pak, baju pilot. Nah, fenomena-fenomena ini sebenarnya terjadi bukan hanya di Thailand tapi banyak di mana-mana. Dan ini yang kita sebut ketika politik berkomedi. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat hal-hal politik itu lucu semuanya ya. Politik itu sebenarnya panggung komedi. Lihat saja, apalagi ketemu orang-orang seperti ini yang harusnya ikut Sri Mulat, tapi ternyata anak raja. Bagaimana kalau seandainya kita bicara di Indonesia, di mana ada nggak komedi yang berpolitik? Oh, kalau gitu, Pak, saya punya tamu, Pak, mau ketemu sama Bapak. Ini bintang tamunya juga sempat terjebak dalam sebuah kasus karena tuduhan penggelapan uang sebesar puluhan miliar rupiah. Dan dia ini adalah komedian, Pak. Dulu. Tapi kayaknya masih lucu deh, Pak. Tapi sekarang sudah keluar. Sekarang udah keluar, Pak. Udah nggak ada kasus itu lagi. Oh, jadi kita undang ke sini. Iya, Bapak udah siap ketemu? Oh, siap. Langsung aja Siapa kita ini? panggil masuk buat tamu Bapak. Pak Mandra, silakan masuk. Halo, Mas Mandra. Ya, selamat datang, silakan. Iya. Pak, Ya, mohon izin sebentar aja, Pak. ya, kenapa? Saya mau keluar, mau antar anak Bapak dulu ya. Oh, antar nanti Iya. yang Oh, Pak jangan, saya orangnya bertanggung jawab. Nanti bakalan ada Aspri, sekretaris magang juga ada anak magang. ada anak magang. Ntar gantiin posisi saya Oh sebentar ya udah, ya. nggak apa-apa. Ya, Pak, Ada yang magang tapi Iya, ya. ada. Ya, siap. Ya, Pak, saya permisi dulu ya. Ya. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Mandra di sini. Apa kabar Mas Mandra? Baik. Oke. Nah, jadi Mas Mandra ini beritanya adalah beliau baru keluar pada tanggal 14 Februari 2016 ya. Ya. Pas hari Halloween. Valentine maksud saya. Iya. Itu milih keluarnya atau gimana Mas? Ya sebenarnya siapa yang mau milih? Yang jelas kagak. Siapa yang betah di situ? Ya boleh dibilang buat pelajaran yang amat sangat berharga buat kita. Nah benar. Iya. Tapi ini banyak orang yang nggak mengerti kasusnya. Karena kalau orang baca itu kan Mas Mandra ini dengan tuduhan korupsi 1,4 miliar untuk pengadaan program siap siar di LPP TVRI. Ya. Itu tuduhannya. Ya. Boleh nggak cerita ke saya? Ya. Apa yang sebenarnya terjadi menurut versinya Bang Mandra? Kalau versi saya yang saya alami, yang saya rasakan, yang jelas bukan seperti itu. Saya ada jual beli dengan seseorang yang di luar dari TVRI itu. Alhasil saya deal dengan seseorang itu jual ke TVRI. Jadi saya nggak ada hubungan sama TVRI. Anda nggak ada hubungan dengan TVRI-nya. Anda jual ke Seseorang kedua. itu deal sama saya dengan harga kata sepakat yang alhasil saya belum sempat dapat kontrak dari seseorang itu. Tiba-tiba muncullah seolah-olah saya ada kontrak sama pihak TVRI.
Oke, padahal tidak ada itu. Tidak ada. Bahkan yang namanya sempat ada bunyi kontrak yang seolah-olah saya terlibat di dalam angka yang luar biasa nilai tingginya. Kalau nggak salah bahkan tuduhan awal sampai 47 M. 47 M. Iya. Nah, bahkan di situ ada ya seolah-olah saya tanda tangan yang dituduhkan kira-kira ke arah Berarti saya. kalau dari sini ceritanya artinya Bang Mandra tertipu. Jelas. Tertipu. Oke. Nah, berarti kan tanda tangan dipalsukan. Tanda tangan dipalsukan, kontrak juga saya tidak ada komit dengan pihak TVRI, bahkan saya mestinya saya dapat kontrak dari seseorang yang di luar dari orang TVRI itu. Oke. Intinya Anda tetap dijebloskan. Ya, Tetap dijebloskan. dijebloskan. Oke. Walaupun sudah dengan pembelaan itu semua. Segala macam bentuk cara, segala macam bentuk penjelasan, ya seperti itulah yang saya terima. Kira-kira gitu. Kira-kira seperti itu. Iya. Oke. Nah, Bang Mandra sendiri apakah mengalami kerugian material dalam hal ini? Mungkin kalau bicara masalah material, udah segala macam ya. Udah segala macam. Oke, baik. Nah, pada saat itu bagaimana respon dari keluarga? Ya amat sangat luar biasa terpukul. Terus terang aja kakak saya yang betul-betul kakak saya yang laki-laki itu. Pada saat dia mendengar cerita saya shock. Begitu shock nggak lama beberapa hari kemudian sampai meninggal. Dan itu yang buat saya terus terang aja pukulan yang amat sangat luar biasa. Karena biar bagaimanapun juga, jangan pun orang lain. Saya sendiri pada saat saya masuk, saya dituduh, kalau boleh dibilang sampai saat ini aja masih nggak habis pikir gitu. Kasarnya kan gini, buat orang yang melakukan sesuatu kesalahan, kan gitu. Tiba-tiba ada tuduhan, bahkan sampai dijebloskan, itu resiko. Betul. Ya kan? Terlepas masalah besar atau kecilnya nilai sesuatu yang dia ambil atau dicuri, itu resiko. Tapi yang menjadi pertanyaan besar yang umumnya banyak orang yang nggak bisa Terima. kuat atau nggak bisa terima, ini kan yang nggak pernah melakukan sama sekali, tapi Terkena. tuduhan itu tetap berjalan. Oke, baik. Saya potong dulu, saya masih banyak pertanyaannya Ya. karena ini menarik sekali. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Dia lihat saya cuma bisa peluk saya, nangis, ya